Let's talk about China's Belt and Road Initiative. 我们的共同目标是携手努力让各国互联互通更加有效。 The most expensive infrastructure project in history. The Belt and Road Initiative, a boom, a bust, or just a buzzword? It is also a way through which China confirms its role as a global power. Jadi, apa sebenarnya BRI itu? Apa untungnya bagi China? Dan mengapa beberapa negara melihat peluang ekonomi yang besar, sementara negara yang lain melihat ancaman? Ini dimulai dengan pidato yang dibuat oleh Presiden Xi Jinping di Kazakhstan pada tahun 2013. Dia berbicara tentang membangun rute perdagangan baru berdasar jalur sutra lama, sebuah jaringan kuno yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Eropa selama hampir 2000 tahun. It started out in 2013 as an idea to invest in infrastructure from China through Central Asia to Europe and Africa. But over the years, it has become something much larger. It's an absolutely colossal project, which is scheduled to involve 60% of the world population. Inisiatif Sabuk dan Jalan pada dasarnya menyatukan banyak proyek. Bisa jadi, China membangun sesuatu dari awal, meningkatkan infrastruktur yang ada, membagikan pinjaman, atau melakukan investasi. Ada rute darat yang menghubungkan China ke Asia Tengah dan Selatan, Timur Tengah dan Eropa. Itulah yang dinamakan Sabuk. Ini mencakup apa yang disebut koridor ekonomi China-Pakistan, di mana sekitar 60 miliar dolar dihabiskan di pembangkit listrik, tenaga batu bara, ladang angin, jalan raya, dan jalur kereta api berkecepatan tinggi antara Pah, Semarang, dan Karachi. Ini termasuk investasi besar di pelabuhan di seluruh dunia. Tempat-tempat seperti Sri Lanka, Dubai, Djibouti, Yunani, dan Spanyol, bahkan sampai ke Peru. Initiatives and the Belt and Road has become more of a label to capture a lot of what is going on. Jadi, apa tujuan akhirnya di sini? Untuk China, BRI jelas tentang perdagangan, tetapi semua keterkaitan global dan banyaknya uang yang terlibat berarti inisiatif Sabuk dan Jalan juga bersifat politis. China imports a tremendous amount of raw materials and they export a tremendous amount of value-added goods. Dengan membangun semua barang ini, China juga mengekspor versi pembangunan ekonominya. Sekarang, cara yang biasa dilakukan Barat adalah memberikan dukungan ekonomi, tetapi dengan persyaratan yang melekat seperti reformasi demokrasi tertentu. Gaya China selalu berbeda. Bank Dunia memperhitungkan bahwa proyek BRI China dapat mengangkat lebih dari 7 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, dan bahwa proyek transportasi dapat meningkatkan perdagangan global hingga 6,2%. Dan tentu saja, ada banyak negara yang ingin mengambil uang China. Djibouti adalah salah satu contohnya. Proyek BRI-nya meliputi pelabuhan utama, jalur kereta api baru ke ibu kota Ethiopia, dan pipa gas. China memberikan investasi dan pinjaman sekitar 14 miliar dolar untuk Djibouti antara tahun 2012 dan 2020, tapi ada resikonya seperti korupsi, terutama karena ada begitu banyak kerahasiaan seputar sebagian besar kesepakatan BRI ini. Jadi, para politislah yang membangun kesepakatan ini, dan ada banyak contoh orang biasa yang kalah. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa dengan semua pembicaraan tentang uang China yang mendanai proyek-proyek ini, seringkali lebih akurat untuk menyatakan bahwa itu sebenarnya pinjaman China. Dan itu menciptakan resiko lain, bahwa beberapa negara mungkin mengambil terlalu banyak utang. Ingat Djibouti?
ini menghadapi apa yang disebut Bank Dunia sebagai debt distress. Utangnya ke China mencapai 70% dari PDB-nya. Dan lihat Sri Lanka. බන්තොට ඉපදිච්ච මිනිස්සුන්ගේ භූමිය සම්පූර්ණයෙන් අහිමි කරන වැඩපිළිවෙලක් මේ යන්නේ. Mantan Presiden Mahinda, Rajapaksa, meminjam miliaran untuk mengembangkan pelabuhan baru yang besar. Ketika Sri Lanka berjuang untuk membayar kembali uang itu berakhir dengan kesepakatan baru yang memberi China kendali atas pelabuhan selama 99 tahun. Dominance here in Sri Lanka cannot be ignored. This, its latest project, Sri Lanka's largest single foreign direct investment. And now, China is back again, offering Sri Lanka more million-dollar loans. But it's this kind of thing that's led to some people calling the Belt and Road Initiative a debt trap for vulnerable countries. Tapi hal semacam inilah yang menyebabkan beberapa orang menyebut Belt and Road Initiative sebagai perangkap utang untuk negara-negara yang rentan. Extreme to portray this as a trap. China is successful in appealing to willing counterparts. Sekarang, salah satu cara untuk melihat semua ini adalah bahwa ini adalah area persaingan lain antara China dan Barat. Tapi mungkin ada cara lain untuk melihatnya. Jika China dan Barat bersaing, yang dapat memberikan lebih banyak pilihan, lebih banyak kesempatan, dan yang terpenting lebih banyak uang kepada negara-negara berkembang yang sangat membutuhkannya. Can't see anything that they've identified in this program which isn't already being done by the World Bank and the IMF and the ADB and the other investment banks that are out there. The main focus of this is posed on values. However, practically, when talking about funds and like actual capability of building infrastructures, that's a whole other story. Ultimately, the participating powers will have to show they have the money and capability to pursue this initiative during COVID-19 crisis. Inisiatif Sabuk dan Jalan adalah tentang posisi China di dunia. Ini strategi mereka untuk menggulungi semua orang di panggung internasional. Tetapi, beberapa negara benar-benar tidak menyukai gagasan tentang orang China yang mengambil keputusan. Will countries, particularly in the developing world, cast their lot in with China, with their autocratic approach to governing, or are they going to stay with the West, with democracy? The developing world has agency and can decide for itself how it wants to engage in terms of the development agenda. The U.S. can say, well, we'll offer better terms, and we're nicer guys, and we're ideologically, preferable. But I don't know what that means, if you build a road. A road is a road, as long as the quality is correct and the price is right.